Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah AI kelas IF10N akan presentasikan mengenai algoritma koloni semut. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rifki Dimas Adriano dengan NIM 138. Perkenalkan, saya Arif Pramudiwardana dengan NIM 149. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Safero dengan NIM belakang 152. Perkenalkan nama saya Muhammad Tarjasa dengan NIM belakang 153. Perkenalkan nama saya Andik Prayoga dengan 3 NIM terakhir 161. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke pengantarnya dulu. Oke, di pengantar. Masalah yang biasa terjadi pada programming itu biasa ada dua. Ada yang pertama itu waktu runningnya lama, tetapi hasilnya akan maksimal dan presisi. Dan juga waktu running yang singkat, tetapi hasil yang kurang presisi atau kurang maksimal. Maka dari itu kita membutuhkan suatu algoritma optimasi yang waktu running cepat dan juga hasilnya optimal. Algoritma seperti apakah yang kita butuhkan? Ya, swarm intelligence. Apa sih swarm intelligence? Swarm intelligence itu adalah kecerdasan yang dihasilkan dari adanya tingkah laku kawanan atau kelompok. Dan salah satu algoritma yang menerapkan swarm intelligence adalah algoritma koloni semut. Karena pada dasarnya, seperti namanya, koloni semut adalah suatu kawanan atau kelompok yang selalu bekerja sama. Lanjut. Oke, kita masuk ke sejarahnya. Sejarah dari koloni semut. Ini pada tahun 1959, Pierre Paul Grace menemukan teori Stigmergy untuk menjelaskan perilaku bangunan sarang rayap. Lalu pada tahun 1983, Dan Bork dan teman-temannya itu mempelajari perilaku kolektif dari semut, yang dimana selalu berbarengan, berkelompok, dan beramai-ramai. Lalu pada tahun 1988, Moisen Mandrick memiliki artikel tentang organisasi diri, di antaranya adalah organisasi diri di antara para semut. Lalu pada tahun 1989, karya Ghost, Aaron Pastels di Denborg dan perilaku kolektif semut Argentina yang akan memberikan ide algoritma optimasi koloni semut. Ini udah mulai masuk ke algoritma koloni semut. Lalu pada tahun yang sama juga 1989, pelaksanaan model perilaku untuk makanan oleh Ebling dan teman-temannya. Lalu pada 1991, M. Dorigo menyusulkan sistem entesis doktoral yang diterbitkan pada tahun 1992 bersama dengan rekannya yakni Vimenezzo dan Ekolomi untuk mengenai sistem entesis doktoral ini tentang algoritma semut. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya ada perilaku semut. Untuk perilaku semut sendiri ada beberapa steps. Yang pertama itu ada eksplorasi makanan. Eksplorasi makanan sendiri berada di poin 1 dan poin 2. Untuk poin pertama, semut akan bergerak ke segala arah secara acak untuk menemukan makanan. Yang kedua, jika sudah menemukan, mereka meninggalkan jejak feromone. Nah, untuk step kedua ada penguapan feromone. Feromone akan menguap dalam jangka waktu tertentu, maka semakin dekat makanan feromone semakin kuat. Nah, di sini penguapan ini berfungsi agar semut bisa mengeksplorasi area yang lebih luas dan menemukan jalur yang lebih efisien. Untuk step yang ketiga ada optimalisasi jalur. Adanya penguapan ini membantu semut untuk mengeksplorasi ruang yang lebih besar dan membantu dalam menemukan jalur yang optimal, di mana yang dimaksud jalur optimal adalah yang jarak antara sumber makanan dengan koloninya lebih dekat. Nah, semut sendiri akan cenderung mengikuti jalur dengan konsentrasi feromone yang lebih tinggi, yang biasanya merupakan jalur terpendek dan efisien. Untuk step selanjutnya ada aturan pembaruan feromone. Kedua aturan
Pengaruhan feromone ini dirancang agar semut cenderung memberi lebih banyak feromon yang pada ruas-ruas yang harus mereka lewati. Pada step ini, semut akan memastikan bahwa jalur yang sering dilalui semut tetap menjadi jalur utama karena tingkat feromonnya yang lebih tinggi. Dan untuk step terakhir ada penerapan ACO atau Uncolony Optimization. Nah, di ACO dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah protein folding, data mining, dan lain-lain. Nah, ACO meniru perilaku semut dalam mencari jalur optimal untuk aplikasi dalam komputasi dan pemecahan masalah yang melibatkan pencarian rute terbaik. Bisa kita lihat di gambar ilustrasi sebelah kanan. Di gambar 1 menunjukkan pergerakan semut yang acak ketika mereka mencari makanan. Di gambar kedua, ilustrasi jejak feromone yang ditinggalkan oleh semut setelah menemukan makanan. Dan gambar yang ketiga menunjukkan jalur yang optimal dengan konsentrasi feromone yang lebih tinggi yang dipilih oleh semut lain untuk mencapai makanan dari koloni. Next. Nah, di sini ada Uncolony Optimization yang tadi sudah disebutkan atau ACO. Algoritma koloni semut sendiri memiliki beberapa step juga. Yang pertama, inisialisasi semut. Nah, sejumlah X semut ditempatkan pada sejumlah titik Y. Titik berdasarkan beberapa aturan inisialisasi, misalkan secara acak. Jadi, contoh inisialisasi itu penempatan secara acak di titik awal. Jadi, semut itu akan menempatkan dirinya secara acak dan mencari rute. Kemudian, di step selanjutnya ada pembuatan tur oleh semut. Setiap semut membuat sebuah tur dan menerapkan sebuah aturan transisi status secara berulang kali. Nah, aturan transisi status ini membantu semut memilih jalur berikutnya berdasarkan faktor-faktor seperti jarak dan jumlah feromone. Di step ketiga ada pembaruan feromone lokal. Selagi membangun turnya, seekor semut juga memodifikasi jumlah feromon yang pada ruas-ruas yang dikunjunginya dan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Hal ini membantu semut lain dalam mengambil keputusan secara lebih cepat berdasarkan informasi yang lebih baru. Kemudian step selanjutnya ada pembaruan feromon global. Setelah semut mengakhiri tur mereka, jumlah feromon yang ada pada ruas-ruas dimodifikasi kembali dengan aturan pembaruan feromon global. Hal ini mempromosikan jalur yang baik untuk generasi semut berikutnya. Dan step lain ada pemilihan jalur dengan feromon tinggi. Sebuah ruas dengan jumlah feromon yang tinggi merupakan pilihan yang sangat diinginkan. Pilihan ini didasarkan pada prinsip bahwa jalur dengan feromon tinggi cenderung lebih efisien dan telah terbukti optimal oleh semut-semut sebelumnya. Contoh aplikasi dan implementasinya ada di jaringan transportasi dan implementasinya ketika optimalisasi rute pengiriman atau distribusi barang. Kemudian ada data mining, implementasinya pada pencarian pola dalam dataset besar. Kemudian ada desain jaringan, implementasinya pada optimalisasi jaringan komputer atau telekomunikasi. Kemudian yang terakhir ada pengaturan proteom dan implementasinya menyelesaikan masalah kompleks seperti pelipatan protein dalam biokimia. Next. Dan selanjutnya ada karakteristik optimasi koloni semut. Di sini ada beberapa penjelasan seperti desentralisasi dan distribusi, adaptasi dan fleksibilitas, kooperasi dan pengerjaan kolektif, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya ada di next slide dan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang aturan transisi status. Yang pertama, seekor semut ditempatkan pada titik memilih untuk menuju ke titik V. Yang kedua ada ketika mereka diberikan bilangan payahan, acak, Ki di mana 0, kurang dari atau sama dengan Ki, dan kurang dari atau sama dengan 1. Yang ketiga ada Ki0 adalah sebuah parameter, yaitu probabilitas semut melakukan eksplorasi pada setiap tahapan di mana 0 kurang dari sama dengan Ki-O dan kurang dari atau sama dengan 1. Dan PK
dalam kurung T, V adalah probabilitas di mana semut K memilih untuk bergerak dari titik T ke titik V. Next. Baik, untuk aturan di pembaruan feromon lokal, saat mencari tujuan makanan, semua mengunjungi ruas-ruas dan mengubah tingkat feromon pada ruas-ruas tersebut dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Contohnya, yang pertama ada semisal di jejak aroma, setiap semut meninggalkan jejak aroma feromon saat berjalan. Ada juga saat jalan sedikit semakin wangi, semakin banyak semut yang melewati jalur yang sama, semakin kuat aroma feromonnya. Terus yang ketiga ada efek jangka pendek, feromonnya cepat menguap, jadi hanya berpengaruh dalam waktu singkat. Yang terakhir fungsi membantu semut lain menemukan sumber makanan dengan cepat dan efisien, terutama dalam jarak yang lebih dekat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik. Untuk yang selanjutnya yaitu aturan pembaruan feromon global dalam algoritma N colony optimization adalah proses di mana feromon pada jalur yang dilalui oleh semut diperbarui untuk mencerminkan kualitas jalur tersebut. Pembaruan ini membantu semut dalam iterasi berikutnya untuk lebih mudah menemukan jalur yang optimal. Untuk yang pertama yaitu pembaruan ini hanya dilakukan oleh semut yang membuat tur terpendek sejak permulaan percobaan. Yang kedua, pada akhirnya sebuah iterasi setelah semua semut menyelesaikan tur mereka, sejumlah feromon ditaruh pada ruas-ruas yang dilewati oleh seekor semut yang telah menemukan tur terbaik. Dalam kurung ruas-ruas yang lain tidak dirubah. Selain penambahan feromon, ada juga proses evaporasi feromon untuk mencegah konsentrasi feromon menjadi terlalu tinggi pada satu jalur dan memastikan semua semut tetap mengeksplorasi jalur lain. Manfaat dan keunggulan dari aturan pembaruan feromon global. Yang pertama yaitu eksploitasi vs eksplorasi. Aturan ini membantu menyeimbangkan antara eksploitasi menggunakan jalur terbaik yang dapat ditemukan dan eksplorasi mencari jalur baru dalam algoritma. Semut lebih cenderung mengikuti jalur yang telah ditandai dengan banyak feromon, tetapi masih ada peluang untuk mencoba jalur lain. Konvergensi cepat. Yang kedua yaitu konvergensi cepat. Dengan menambahkan feromon pada tur terbaik, algoritma dapat lebih cepat menemukan solusi optimal atau mendekati optimal. Karena semut lain cenderung mengikuti jalur yang terbukti efektif. Yang berikutnya yaitu algoritma N colony optimization adalah salah satu metode komputasi yang terinspirasi dari perilaku sosial semut dalam mencari makanan. Semut-semut ini menunjukkan perilaku kolektif yang efisien dalam menentukan jalur terpendek antara sarang mereka dan sumber makanan. Dalam konteks algoritma, ATSO menggunakan konsep ini untuk memecahkan masalah optimisasi dengan cara meniru perilaku semut dalam pencarian jalur. Yang pertama yaitu tentukan banyaknya semut, lalu tentukan titik awal masing-masing semut. Selanjutnya, tentukan titik selanjutnya yang akan dituju, ulangi proses sampai semua titik terlewati. Jika titik yang dimaksud bukanlah titik yang akan dilalui, maka kembali ke titik sebelumnya. Apabila telah mendapatkan titik yang dituju, feromon masing-masing pada titik tersebut diubah menggunakan perubahan feromon lokal. Dengan rumus delta tau dalam kurung T dan V sama dengan 1 dibagi ln dikali C. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terus selanjutnya ada hitung panjang lintasan masing-masing semut. Jadi di sini setiap semut akan menelusuri lintasan berdasarkan beberapa aturan yang menggabungkan jarak dan konsentrasi feromon. Untuk menghitung panjang lintasan yang ditempuh oleh setiap semut, menggunakan rumus jarak
Euklidean seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu D sama dengan akar dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat. Terus selanjutnya kemudian didapatkan panjang lintasan yang minimal. Jadi itu setelah menghitung panjang lintasan masing-masing semut, kita dapat menemukan lintasan dengan panjang minimal menggunakan fungsi min dalam Python. Kemudian ubah feromon pada titik-titik yang termuat dalam lintasan tersebut. Setelah menemukan lintasan dengan panjang minimal, kita perlu memperbarui feromon pada titik-titik yang dilalui oleh lintasan tersebut untuk memperkuat lintasan ini bagi iterasi berikutnya. Dalam ACO, feromon biasanya diperbarui menggunakan rumus TIJ sama dengan dalam kurung 1 min P TIJ tambah delta TIJ. TIJ adalah konsentrasi feromon pada lintasan antara titik I dan J. P adalah faktor evaporasi feromon, nilai antara 0 dan 1. Delta TIJ adalah jumlah feromon baru yang diletakkan oleh semut pada lintasan antara titik I dan J. Terus selanjutnya setelah semua proses telah dilalui, maka akan didapatkan lintasan dengan panjang lintasan yang minimal. Setelah beberapa iterasi, semut akan cenderung menemukan lintasan yang optimal atau mendekati optimal. Next. Terus selanjutnya yang pertama mulai adalah langkah pertama dari algoritma dalam memulai proses. Terus selanjutnya tentukan nilai feromon awal. Inisialisasi nilai awal dari feromon pada semua lintasan ini memberikan dasar bagi semut untuk memilih lintasan mereka di awal. Selanjutnya tentukan banyak semut M. Menentukan jumlah semut yang akan digunakan dalam iterasi algoritma. Tentukan titik awal masing-masing semut. Jadi itu menentukan titik awal di mana masing-masing semut akan mulai mencari lintasan. Selanjutnya for I 1 to N to do. Loop utama yang akan diulang sebanyak N iterasi. Terus selanjutnya kondisi memeriksa apakah semut telah mencapai jumlah langkah yang diinginkan atau belum. Jika ya, tentukan titik selanjutnya dengan persamaan 1 atau 2. Setiap semut memilih titik berikutnya berdasarkan probabilitas yang ditentukan oleh nilai feromon dan heuristik jarak. Biasanya menggunakan persamaan probabilitas. Ubah feromon lokal dengan persamaan 3. Setelah memilih titik berikutnya, semut memperbarui nilai feromon lokal pada lintasan yang baru saja dilalui. Jika tidak, kembali ke titik awal. Setelah semut menyelesaikan perjalanan mereka kembali ke titik awal untuk memulai iterasi berikutnya. Terus selanjutnya for K. Loop yang akan diulangi untuk setiap semut M. Hitung terus selanjutnya hitung panjang lintasan masing-masing semut. Menghitung panjang lintasan yang ditempuh oleh masing-masing semut dalam iterasi saat ini. Terus selanjutnya hitung lintasan terbaik. Menentukan lintasan terbaik atau terpendek dari semua lintasan yang ditemukan oleh semut dalam iterasi saat ini. Terus selanjutnya ubah feromon global dengan persamaan 4. Memperbarui nilai feromon global berdasarkan lintasan terbaik yang telah ditemukan. Perbaruan ini dilakukan untuk meningkatkan peluang bahwa lintasan terbaik akan dipilih oleh semut dalam iterasi berikutnya. Terus selanjutnya catatan hasil lintasan. Mencatat hasil dari lintasan terbaik yang ditemukan dalam iterasi tersebut. Kemudian selesai. Proses telah mencapai kondisi terminasi yang ditentukan. Penjelasan persamaan 1 dan 2 yang tadi itu persamaan yang digunakan untuk menentukan probabilitas pemilihan titik berikutnya oleh semut. Biasanya berbaris nilai feromon dan jarak dan titik. Terus selanjutnya persamaan 3, persamaan untuk memperbarui nilai feromon lokal pada lintasan yang baru saja dilalui oleh semut. Terus yang terakhir persamaan 4, persamaan untuk memperbarui nilai feromon global pada lintasan terbaik yang telah ditemukan dalam iterasi tersebut. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.